Filosofinya supaya persaudaraan itu selalu lengket. Jadi makanya selalu ada daun gulcina ini. Kalau nggak diizinin, begini Bu. Nah, kalau begini ditawain lah kita. Halo girls, bersama saya Anissa Soleha dalam program Jas Merah, Jangan Lupakan Sejarah. Nah, sekarang ini saya lagi berada di Kelenteng Hoklakiong yang ada di Proyek Bekasi. Nah, kabarnya nih, kelenteng ini tuh sudah berdiri dari zaman Belanda waktu itu, waktu zaman-zamannya VOC. Kalau misalkan kalian penasaran, ikuti terus ya saya Anissa Soleha dalam program Jas Merah, Jangan Lupakan Sejarah. Nah, sekarang kita sudah berada di depan gapura Kelenteng Hoklakiong. Yuk kita masuk. Halo girls, selain Anissa sebagai host, kenalin juga nih aku Amel yang bakal nemenin kalian di Jas Merah, Jangan Lupakan Sejarah. Kali ini Amel bakal diajak berkeliling di Kelenteng Hoklakiong Bekasi. Kelenteng yang menjadi sejarah yang hingga sampai saat ini masih dijadikan tempat peribadatan untuk warga Tionghoa di Bekasi dan sekitarnya. Di setiap sudut kelenteng dihiasi ornamen berwarna merah, mulai dari lampion yang sangat rapi tergantung di sepanjang jalan, belum lagi lilin dengan berbagai ukuran dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Seolah siap menyambut datangnya tahun baru Cina atau Imlek 2574 di tahun ini, yang memang dari tahun ke tahun Kelenteng Hoklakiong menjadi pusat perayaan tahun baru Cina oleh warga Bekasi dan sekitarnya. Dan diperkirakan usia Kelenteng Hoklakiong sampai dengan saat ini kurang lebih sudah mencapai 3 abad. Tidak ada literasi yang menjadi panduan dan tertulis secara dokumentasi kelenteng ini berdirinya kapan. Tetapi bisa dilihat dari akar sejarah bahwa banyak sekali orang-orang Tionghoa ya, yang hidup di sekitaran pelabuhan-pelabuhan utamanya di Indonesia itu di sekitar pelabuhan. Nah, banyak yang dulu jadi buru-buru VOC di tahun 1700 lebih. Jadi tenaga kasar lah, karyawan buruh di perusahaan dagang milik Belanda namanya VOC. Nah, pada tahun 1700 lebih itu buru-buru Tionghoa ini protes dan unjuk rasa dan ngelawan lah, karena pengupahan yang dirasa kurang, kemudian kesejahteraan yang dirasa kurang gitu kan. Akhirnya terjadilah keributan yang massal pada waktu itu. Tapi karena VOC pegang senjata dan punya kekuatan, akhirnya banyak korban jatuh. Nah, terus buru-buru Tionghoa ini akhirnya bergeser, kabur gitu kan. Kaburnya ke pinggir-pinggir kota Batavia. Dulu belum ada Jakarta. Nah, fakta sejarahnya Chinese yang buru-buru ini kan ke Tangerang, terus ke Banten, ya kan, ke pinggir-pinggir. Yang larinya ke arah barat sini, ke Bekasi, Cikarang, Kerawang, gitu kan. Nah, faktanya di Tangerang itu banyak kelenteng, di Banten juga ada kelenteng itu. Kemudian di Bekasi ada kelenteng ini, di Cikarang ada, di Kerawang juga ada. Jadi kembali lagi fakta sejarah, jadi kelenteng ini berdiri akibat dari pergeseran penduduk pada zaman VOC. Tapi sejak zaman orang tua kita, kakek saya masih kecil segala, kelenteng ini udah ada gitu. Tapi mungkin nggak sebagus ini, ya sederhana. Nah, generasi berikutnya melakukan renovasi, melakukan merawat tempatnya dan lain sebagainya sampai hari ini. Pelebaran dilakukan mulai dari belakang, samping kanan dan kiri,
Dan semuanya dilakukan secara bertahap karena semua pendanaan dari umat kelenteng Hoklakiong. Tahu nggak logers, nama Hoklakiong itu artinya adalah cahaya. Dan di dalam kelenteng ada banyak patung dewa yang masing-masing dewa mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, ini dipanggil Kwan Sen Tekun atau Kong Cok Wan Kong. Dia ini khususnya untuk naik jabat. Nah, ini Suci Pakung ini dewa tanah. Ya, tanah. Dia khususnya jodoh mau orang meninggal. Nah, ini dipanggilnya dewa obat. Nah, kalau tadi kan tabib. Iya. Nah, dia Mahadewa udah. Ya, Mahadewa. Udah di atasnya tadi. Oh iya. Kalau misalkan kita sakit atau apa, Ya, nah tadi kita kan begini, apa kita kocok. Karena dia kan ininya beda. Kita nggak bisa baca. Ntar kita kasih di toko obat, dia tahu. Oh, ini penyakit ini. Ntar rempah-rempah itu ada ukurannya. Nah, logers, menurut Koh Bakyong, ada tradisi menuliskan nama pada lilin dan menggantungkan nama pada lampion yang dipercaya dapat memberikan cahaya di tahun depan. Nah, lu kata Peng An itu berkah gitu ya, namanya. Terus ini tulis Peng An berkah. Nah, ini nama. Nah, nih marga. Kuah. Wah. Jadi penerangan nih 1 tahun sekali. Jadi dari tahun 23 nanti 24 ganti lagi. Ganti nama keluarganya. Nah, tetap kalau ada mau lanjut, namanya Mama Adi. Ya dia mau lanjutin terus. Tapi lampionnya ganti. Nah teman-teman, sekarang sudah banyak kan informasi yang kita dapatkan dari kelenteng Hoklakiong ini. Saya Anissa Soleha dari program Jas Merah Jangan Lupakan Sejarah. Ingat ya teman-teman, Jas Merah Jangan Lupakan Sejarah. Bye-bye. Saya Roni Hermawan, Ketua Yayasan Pancaran Tridharma Bekasi, mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2023. Kongsi Facai. Semoga seluruh sahabat kita dan seluruh warga Kota Bekasi umumnya, bangsa Indonesia selalu sehat dan sejahtera di tahun kelinci yang akan kita jalani nanti.